kita membenahi dari sisi dampaknya aja. Seperti apa dampaknya, Pak? Dampaknya seperti apa? Ya termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, gitu, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Ya kita sudah banyak sekali memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos. Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kemudian kita minta Kemensos untuk turun untuk menyalurkan pemeliharaan. Menko Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengusulkan korban-korban judi online mendapat bantuan sosial. Alasannya, korban judi online menjadi warga miskin baru yang layak dibantu. Senada dengan Muhadjir, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan setiap warga miskin berhak mendapat bansos. Ya, sepanjang dia miskin ya iyalah dia berhak. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berhak. Ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Pokoknya miskin gitu kan. Mengutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman mengatakan korban judi online layak mendapat bansos untuk sementara waktu. Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Nunung Nuryantono, Deputi 1 Kemenko PMK. Penerima bansos adalah anggota keluarga pelaku yang dipidana akibat judi online. Kalau kita melihat pelaku dari judi online, misalnya dalam satu keluarga bapaknya, maka siapa yang dimaksud korban? Yang dimaksud korban adalah keluarga, anaknya, istrinya. Nah, kalau bapaknya yang main judi online, ini jelas harus ditindak. Ya, jelas harus ditindak. Karena tentu tidak cukup, misalnya nanti dengan pengenaan pasal tipikor, gitu ya, tipiring, tindak pidana ringan, tapi juga harus bisa menimbulkan efek jerah. Nah, sementara keluarga, anak istri, ini kan juga harus dilindungi, diberi bantuan. Kalau memang keluarga tadi masuk dalam kategori miskin, maka dan memenuhi kriteria, miskin dan memenuhi kriteria, maka keluarga tersebut berhak untuk menerima. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devi Rahmawati menyoroti perilaku kecanduan para pelaku judi online. Penyimpangan berupa kecanduan pada judi online juga harus menjadi perhatian pemerintah. Ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa para pengguna atau pelaku judi online ini sebenarnya mereka masih bisa jadi terkena kecanduan. Kalau sudah kecanduan, hal yang juga menurut hemat saya perlu diperhatikan negara adalah membantu mereka keluar dari kecanduan terlebih dahulu, terlepas dari aspek hukum yang memang mereka harus hadapi. Karena kalau mereka tidak terlepas dari situ, sekembalinya mereka ke pangkuan keluarga, mereka tentu saja akan kembali tanda kutip merugikan keluarga, pasangan atau kerabat mereka dengan perilaku yang tidak selesai. Presiden Jokowi menjawab polemik pemberian bansos untuk penjudi online. Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diatur ya Pak? Terima kasih Bapak. Sikap pemerintah tentang pemberian bansos pada korban judi online yang menciptakan kontroversi ini tampaknya terjadi karena fenomena judi online sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan kasus ini hingga memakan korban aparat negara. Seorang anggota TNI bunuh diri karena terjerat utang akibat judi online. Saya sudah sampaikan penekanan. Penyakit kita sekarang yang sedang mewabah di lingkungan prajurit adalah pinjam online dan judi online. Ini penyakit sekarang yang sedang mewabah. Ini tugas dan tanggung jawab para komandan satuan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita sedang memerangi ini. Saya pun baru landing di Soekarno-Hatta setelah menjelaskan ini. Artinya, dengan tindakan seperti ini, para komandan sudah tidak bosan-bosannya menekankan ini. Sehingga dengan adanya ini pesan moral buat seluruh prajurit, dan juga mungkin yang lain. Pinjam online atau judi online bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Seorang anggota polisi juga menjadi korban kekerasan istrinya, seorang anggota Polwan, akibat terlalu sering bertaruh dalam judi online.
Bribtu Rian Wicaksono meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan istrinya Bribtu FN karena sang suami menggunakan uang kebutuhan sehari-hari untuk bermain judi online. Bribtu Rian Dwi Nugroho ini sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya. Ini dipakai untuk, mohon maaf ini, main judi online. Ini yang sementara temuan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Judi memang sepantasnya dilarang. Kecanduan judi bukan hanya menghilangkan rezeki, tetapi bahkan menghilangkan nyawa. Bermain judi adalah pilihan yang sangat bisa dihindari. Memilih untuk membantu korban judi online harus mampu memisahkan siapa korban dan siapa pelanggar hukum yang melakukan perjudian. Hukum harus tegak untuk mereka yang berjudi, namun negara wajib melindungi mereka yang terdampak oleh perilaku sang penjudi.